diutus oleh Allah agar membangun bangsa Arab. Bangsa Arab waktu itu 15 abad yang lalu bangsa yang jahiliyah. Dari sisi peradaban nol. Tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah, tidak ada pesantren, tidak ada madrasah zaman samunten. Malah rata-rata ummiyin, buta huruf. Rasulullah piyambak buta huruf. Rasulullah sendiri buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dari sisi agama, orang Arab waktu itu dolalim mubin, sangat sesat. Kenapa? Nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda dengan orang Hindu, orang Buddha, nyembah batu tapi punya dasar teologi, punya kitab suci, Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, ada dasar wahyunya. Soal kita setuju apa enggak masalah lain. Tapi mereka orang Hindu Buddha punya kitab suci. Kalau orang Arab waktu itu zaman Rasulullah diutus, nyembah watu, tidak punya kitab suci, enggak ada. Orang ngerti wahyu, orang ngerti kitab suci, orang ngerti Gusti Allah berarti ngerti. Nah, Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Coba, kalau bangun masyarakat Sragen gampang. Pinter-pinter, soleh-soleh. Soleh-soleh, pinter-pinter, akhlaknya sudah baik-baik. Gampang bangunnya nih. Tinggal dorong pun terbang ini udah. Kalau masyarakat Arab waktu itu buta huruf, nyembah watu, kelakuannya orang karu-karuan. Kalau punya anak perempuan malu. Dikubur hidup-hidup, begitu lahir kubur kalau perempuan. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres bu. Diambil anak-anaknya. Eman-eman kalau diambil orang lain. Kalau ibunya masih beres, masih cantik lah. Bapaknya mati, ibunya masih cantik, diambil anak-anaknya. Jangan sampai orang lain, itu jahiliyah Arab. Kalau sudah perang berpuluh-puluh tahun, ada terjadi perang Fijar namanya. Gara-gara ada tamu, ontanya tamu dicuri, dicolong. Itu perang antara tuan rumah dan yang nyolong 40 tahun. Termasuk Kanjeng Nabi waktu itu baru umur 14 tahun ngewangi bantu pamannya Abi Thalib membawakan anak panah. Itu namanya perang Fijar. Paham betul? Paham betul? Nah, wataknya orang jahiliyah itu bu, hanya menghormati 3 macam orang. Berapa? 1, orang jahiliyah sangat hormat, sangat menghargai, memuji-muji syair, penyanyi. Orang jahiliyah nuduh Quran itu nyanyian. Muhammad tuh nyanyi itu supaya dapat kehormatan, supaya dihormati orang, supaya dapat pujian. Nyanyi Muhammad itu, Quran padahal. Al-Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Apal Yasin, apal nggih? Yasin apal nggih? Gak usah mati ya, apal. Saya kata Allah tidak sekali-kali ngajari Muhammad bernyanyi bersyair, enggak. Muhammad tidak layak jadi penyanyi, jadi penyair. Tapi yang dibaca Muhammad itu adalah peringatan, zikrun, wa Qur'anum mubin, dan bacaan yang sangat jelas. Tuntunannya, nasihat-nasihatnya, bukan nyanyian itu. Nah, sekarang kalau masyarakat seumpama ini, masyarakat Sragen sangat menghormati penyanyi, berarti jawab, berarti aku dewe. Boleh kita seneng penyanyi, boleh, asal tidak kebablasan.
nonton dangdut sampai orang sholat isya. Rampung jam 3 pulang, turu tangi jam 10 orang sholat. Jahiliyah, paham boten? Mana nonton dangdut tawuran, gelut tawuran, betul-betul merusak tatanan masyarakat. Boleh senang penyanyi boleh, asal sedang-sedang saja. Kalau kenemenan berarti nomor 2, masyarakat jahiliyah Arab itu sangat-sangat menghormati kahin dukun. Muhammad tuh diwocong mantra-mantra, jampi-jampi kedukunan itu. Muhammad pengen dilem, pengen dapat nama itu. Muhammad tuh pengen jadi dukun itu, yang dibaca jampi-jampi kedukunan. Quran jawab, "Wama huwa biqauli kahin." Bukan mantra-mantra dukun. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Jadi orang jahiliyah sangat-sangat hormat pada dukun. Kalau orang Sragen masih sangat hormat pada dukun, berarti boleh percaya, tapi ujian teman-teman, kadang-kadang orang sana, orang Jakarta, orang Cirebon, kalau kan sini Cirebon, orang Cirebon, wah nek nang dukun supaya jadi bupati, jadi DPR, piro yang bayar. Ya kalau kiai jarum coklat. Ya kalau orang Cirebon, orang Sragen buatan, orang Sragen buatan. Betul. Nek ngundang penyanyi 5 lagu 50 juta berani asal datang. Inul ngebor 50 juta 5 lagu. Nek ngundang kiai boten kula. Yang terakhir, orang Arab jahiliyah sangat hormat kepada sahir, tukang santet, dukun santet. Ditakuti orang jahiliyah, dihormati itu. Itu Muhammad tuh yang dibaca tuh sihir itu. Yang dibaca Muhammad tuh. Muhammad tuh pengen mulia, pengen dihormati orang itu. Quran jawab, mereka berkata, wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Sing diwaca Muhammad iku jampi-jampi sihir, kata orang Arab. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sing diwaca Muhammad bukan karangannya sendiri, bukan dari dirinya, bukan dapat belajar dari ustadz, bukan dapat ngaji dari kiai, bukan sihir, bukan perdukunan, bukan nyanyian, tapi dibaca Muhammad, in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Gusti, bukan karangannya Muhammad, bukan dapat belajar ngaji dari ustadz, dari kiai, enggak. Nabi Muhammad sendiri nggak bisa apa-apa, tapi yang dapat wahyu yang melebihi yang sekolah, melebihi yang ngaji. Pada awalnya kalau nggak dapat wahyu, Nabi Muhammad ya buta huruf. Tapi karena Nabi Muhammad jadi nabi, dapat wahyu, segala sumber kehidupan dari Al-Qur'an. Nah, kemudian Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat Arab yang jahiliyah tadi. Gimana caranya? Pertama, sampaikan Al-Quran kepada masyarakat. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad yatlu alaihim ayati, biyen kula suarane enak biyen Bu. Saniki umur kula 71.
ya. 70 setunggal lagi, 70 dosa setunggal. Cucu udah 10, lagi melaku 70 siji. Jadi sing samun 70. Allah perintah kepada Muhammad cara membangun masyarakat jahiliyah Arab. Pertama kali sampaikan kepada mereka yatlu alaihim ayat-ayat Al-Qur'an. Orang Arab kaget mendengar Al-Qur'an, Bu. Muhammad belajar dari mana ini? Bahasanya indah. Isinya dari segi tarikh, sejarah mawon orang sudah bingung. Muhammad bisa cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga, kemudian melanggar larangan Allah, diusir dari sorga, turun ke bumi. Kondi, Bu. Seperti itu dari mana Muhammad? Orang tahu ngajar, tahu sekolah, orang tahu mondok. Nabi Nuh banjir topan, semua tenggelam kecuali yang naik perahu bersama Nabi Nuh 80 orang. Dari mana Muhammad tahu cerita itu? Orang tahu belajar, orang tahu moco. Nabi Ibrahim dibakar karo raja Nabucodonosor Namrud, orang mempan dibakar orang popo. Dari mana Muhammad cerita itu? Nabi Lut kaumnya dibalik, buminya dibalik. Kaum Samud, kaum Ad, Nabi Hud, Nabi Soleh diceritakan dalam Quran kabeh oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dari mana itu? Nabi Musa tongkatnya ajaib, bisa pukulkan Laut Merah jadi jalan tol. Nabi Isa iso ngobati wong sakit, orang lumpuh, orang buta, waras, diusap-usap ke Nabi Isa. Dari mana itu Muhammad belajar itu? Gitu loh. Orang Arab tercengang. Maka banyak sekali orang masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi ngene maca Al-Qur'an tambah mantep buatan imane nopo malah angob. Dan jangan kebiringaken Quran, biringaken wong maca Quran, suarane enak, lagune enak, kira-kira tambah mantep imane nopo malah angob. Ada orang yang menolak. Banyak. Yang dibaca Muhammad tuh hebat luar biasa. Tapi kalau saya ikut Muhammad, sedangkan Quran itu mencela berhala, ngelek-ngelek berhala. Saya bisnisnya jual berhala. Saya bisnisnya bikin berhala, saya jual. Loh kalau saya masuk Islam, ekonomi bangkrut. Saya bisnisnya jual beli berhala. Ada yang begitu. Ada lagi yang Muhammad tuh ajakannya benar. Tapi kalau saya ikut Muhammad, duduk dengan budak-budak Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, budak itu budak hitam, gengsi dong. Nah aku belok kiai ngaji nang musola, musolane lampune yep, tikarnya sobek, jedingnya mambu petek, banyunya kosong, nggih mboten. Nggih. Musola panjenengan, musola panjenengan mboten? Mboten. Nah, kalau saya ikut kiai ngaji nang musola piye? Kotor, bau pete, bau pesing, tikarnya robek, lampu 5 watt. Orang moh gengsi. Ada yang kayak gitu. Ini aku melu Muhammad duduk dengan Bilal, budak moh. Ada lagi. Kalau saya ikut Muhammad, ajarannya Muhammad itu haram mateni wong, jangan berzina, haram minum arak, haram berjudi. Wong aku penggawe kaya ngono kok. Ini penggaweanku iki kok dilarang. Ora usah mlebu Islam lah. Nah aku melok kiai, jangan berzina, jangan minum arak, jangan berjudi, jangan bohong. Nah kerjaan saya tiap hari begitu kok. Ada nggak gitu? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Ini zaman Arab seperti itu. Nah, tapi orang yang masuk Islam sebab mendengarkan Quran ya banyak. Antara lain Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, sudah Islam duluan adiknya namanya Fatimah bintil Khattab. Sayyidina Umar lemes, ngelumpuk,
lumpruk nih. Terduduk. Lumpruk. Umar belum Islam, Umar belum masuk Islam. Mendengarkan adiknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu nama Nabi Muhammad. Toha, Muhammad. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turun kepadamu agar menjadi peringatan bagi orang yang mau diperingatkan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu Tuhan? Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, al-arsy istawa, yang menguasai alam jagat raya dari aras sampai ke ujung bumi, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Umar mendengarkan ayat itu lemes. Akhirnya telepon, aina Muhammad, nang di saiki Muhammad di sana, di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Muhammad lari ke sana, Umar lari ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi sedang dengan para sahabat dalam rumah Arqam bin Abil Arqam. Para sahabat ketakutan. Ini Umar kesini mau apa? Umar terkenal preman. Kanjeng Nabi dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, memeluk Rasulullah Sayyidina Muhammad. Masuk membaca 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, Umar berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah dan para sahabat, teman-teman, mulai besok sholat ngaji Quran, ojo sembunyi, jangan sembunyi di sini, di masjid, di haram, jangan takut, ada saya. Harus ada nggak itu? Itu juga harus gitu di Sragen. Ada nggak gitu? Ada nggak? Wahai ketua NU, Kiai siapa? Kiai siapa? Pak Srianto, Roy Syirah. Kayak siapa? Ayo terus, jangan takut. Ada saya. Harus ada gitu, ada gitu gak? Ada yang ngomong gitu gak Pak Srianto? Monggo Rasulullah, sholat di masjid, terang-terangan. Ada saya, jangan takut. Siapa yang ingin jadi janda dan ingin anaknya menjadi yatim, lawan saya. Gitu sama ngomong. Siapa yang ingin jadi janda dan ingin anaknya jadi yatim, lawan saya, kata Sayyidina Umar. Di sini ada enggak yang kayak itu? Harus ada. Pak Lurah. Harus begitu Pak Lurah. Ketua NU datang sini, terus maju, ada saya gitu atau gitu. Oh, alhamdulillah, Sayyidina Umar masuk Islam menjadi kuat. Wa yuzakkihim. Yang kedua, langkah kedua, Rasulullah membangun masyarakat jahiliyah Arab, tazkiyatun nafas. Apa? Membangun akhlaknya orang Arab. Orang Arab yang gak ngerti akhlak, gak ngerti sopan santun, gak ngerti adab, dibangun oleh Rasulullah SAW, ngerti jujur, ngerti adil, ngerti iki bener iki salah, ngerti hormat orang tua, sayang ning anak, hormat nang wong tua, hormat karo wong pinter kiai, tidak hanya hormat pada tukang sihir saja, tapi pada orang pintar dihormati. Itu namanya akhlakul karimah. Paham boten? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang Sragen tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Sing ngangkat panjenengan jadi terkenal baik apa? Contoh misalkan begini. Ojo nesu nggih misalkan. Bare teng pundi Mas? Bare teng Sragen, teng pundi teng apa? Sidoarjo nggih.
jambanan. Waduh, hati-hati. Aku tahu rono sholat teng masjid sepatu hilang. Terkenal nang kono saumo. Jatuh mboten martabatnya. Orang tidak tanya agamanya apa ya? Enggak tanya. Saya mau ke Sragen, orang Sragen agamanya apa ya? Enggak tanya itu. Tapi saya mau ke Sragen, aman tidak di Sragen? Aman tidak ya saya mau ke sana? Mboten nggih. Suwang sulepun. Mau kemana? Mau ke Jambanan, Sragen. Tenang, man. Aku rono, dompetku carry nang tempat wudu, rong dino masih utuh. Masih orang jupuk, orang nggak ada yang ngambil. Mboten panjenengan. Contoh sing rada gede, contoh cilik, contoh rada gede. Negara Afghanistan, mireng jenengan namanya niku 100% muslim. Wong siji mon mboten wonten sing bukan Islam. Semua muslim. 99% Ahlussunnah wal Jamaah, Madhab Hanafi, Tarekat Naksabandiyah, 1% Syiah. Terdiri dari 7 suku. Indonesia kan 700 suku, luwih malah. Suku yang besar 30 Indonesia ini. Itu Afghanistan wong Islam itu perang karpe dewe sesama temannya sendiri sudah 40 tahun. Semenjak tahun 80. Paten-patenan, bom-boman. Sekolah dibom, kantor dibom, pasar dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, masjid lagi sholat Jumat 2 tahun yang lalu dibom, sing mati 850, sing ngebom wong Islam, sing dibom wong Islam. Presiden namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran presidennya tuh. Presiden Afghanistan apal Quran, Bu. Namanya Burhanuddin Rabbani, dipateni kafir. Antek Amerika katanya, antek Amerika kafir, bukan antek Amerika badan, dia moderat lah, dia enggak radikal kayak Taliban. Dipateni. Oh, jadi berhenti dulu selamanya. Kepada petugas yang akan keliling membawa sorban untuk peduli nasib saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, monggo silakan keliling. Saya teruskan selama saya sambil kita ikut ghirah, ikut peduli dengan masyarakat Islam di kota Gaza, Palestina. Yang sudah mati sudah 12.000. Yang banyak anak-anak kecil, ibu-ibu, orang-orang tua. Rumah sakit pun diserang, rumah sakit. Gaza itu daerah kelahirannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza, Imam Syafi'i itu. Monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Ala Yasin Habibillah. Mulai terusakan. Negara Afghanistan agamanya Islam semua, tapi akhlaknya hancur, akhlaknya rusak, paten-patenan, bom-boman. 3 minggu yang kemarin Maulid Nabi dibom, sing mati 55. Ono biduan wadon, penyanyi wadon dibunuh karena perempuan nyanyi itu haram. Jadi nyanyi haram, membunuh gak apa-apa, membunuh gak haram. Nyanyi haram, membunuh gak haram. Ini Afghanistan. Akhlaknya bejat. Pengen mereka membantu panjenengan. Orang Islam semua itu, Islam semua itu. Nah, Suwang Sulibun, negara Jepang Bu, negara Jepang. Agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Shinto, agama apa namanya agamanya? Shinto. Tapi di Jepang Bu, tidak ada copet, gak ada jambret, gak ada penodong, gak ada begal, gak ada maling, tidak ada calo. Di sini ada calo? Di Sragen wonten calo? Di Jepang betul wonten, di Jepang gak ada calo itu. Ibu kota Tokyo Bu, segitu ramainya, nggak ada polisi ngatur mobil, supir tertib dewe-dewe. Kira-kira kalau di Sragen polisi libur seminggu, teratur buat jalan kira-kira. Tidak ada pejabat korupsi, bukan wedin rokok. Wong Jepang orang ngerti rokok. Bukan takut dosa, orang Jepang nggak ngerti dosa. Apa? Malu. Malu itu akhlak. Kalau saya korupsi, ketahuan, istri malu, anak, mantu, ayah ibu, mertua. Itu yang ditakuti orang Jepang, malu. Bukan bikin rokok. Orang ngerti rokok orang Jepang, orang ngerti rokok itu apa? Coba, Insya Allah, ini Jepang. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 selawas dengan istri saya, muter-muter 6 kota. Terakhir di kota Sydney, badai wangsul besok. Hari ini ceramah di masjid di Sydney. Masjid itu tadinya gereja jadi masjid sekarang. Selesai ceramah, saya belanja oleh-oleh, kaos, baju, oleh-oleh. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin. Saya cari HP saya, nggak ada. HP hilang. Ya hilang ya usah. Punan Jakarta tuh kemana? Saya sumulin tuh kemana Jakarta. Jam 10 malam saya mau tidur, ada orang ngetok pintu, pegawai hotel dan ada anak laki-laki bawa HP saya. Ini HP-nya Bapak tertinggal di toko saya. Orang Australia itu Bu, orang non-muslim tuh orangnya, Kristen, orang Kristen. Kira-kira di Sragen ada HP ketinggalan warung, terus bundi. Ini akhlak namanya. Akhlak namanya. Orang Islam semua padahal. Itu contoh yang negara non-muslim. Sekarang contoh yang negaranya Islam. Pulau nate pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 21 jam dengan 6 ormas Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, 6 ormas Islam. Di ibu kota Tembakto namanya Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi,
Tidak ada sepeda motor disimpan di dalam rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di sini di Sragen sepeda motor ning halaman, kuncinya masih gantung, ditinggal sare, kira-kira. Niku namanya akhlak. Lah Kanjeng Nabi